Sebenarnya saya tidak mengetahui anggaran itu kan yang mengelola itu adalah bidang anggaran. Kalau di situ kan ada bidang rena, di situ juga ada bendahara di situ. Bukan domain saya juga untuk mempertanyakan kemana uang sebetulnya, tidak. Dan sampai sejauh ini juga kita belum mendapatkan informasi sebenarnya kemana uang itu berada, bagaimana apa namanya gaji staf ini itu bisa untuk dibayarkan. Ini lagi masih mencari solusi dan mohon bersabar saja. Kalaupun terkait, itu sudahlah, terutama ada yang nyebut, yang sudah baliklah ke rumah. Pada prinsipnya kami selaku pengurus-pengurus ini adalah cinta dengan olahraga. Ada dua dalam tanda kutip, kantor KONI lumpuh, wajar kalau dia nggak punya kaki ya kan. Tapi kalau bicara kantor KONI itu organisasi lumpuh, tidak. Dan itu kita klarifikasi bahwasanya tetap selalu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kalau sudah salam olahraga nih, pasti obrolannya tentang olahraga. Olahraga. Dan di sebelah saya sudah ada Kepala Bidang Humas KONI Sumsel, Daeng Supriyatno, Sarjana Hukum. Ketemu lagi, Daeng. Iya, ketemu lagi itu ya. Ini sudah ke yang keberapa kali ya gitu ya. Udah tahu. Kayaknya KONI ini semakin seksi di bulan puasa, semakin layak untuk diperbincangkan publik ya. Iya. Dan apa ya, kayaknya tidak hanya kalangan olahraga yang perhatikan, akademisi juga ya. Akademisi, termasuk juga birokrasi ya. Birokrasi. Dan alhamdulillah dari podcast beberapa kali ini respon dari media, birokrat itu banyak. Cukup lumayan ya, menjadi pokok perhatian ya. Jadi topik perbincangan. Ngapa Daeng harus kesini? Sebagai Kabid Humas, iya. Kita ngomong dulu yang paling pokok soal kondisi lumpuh tuh bisa kalau versi Daeng kayak mana nih? Ya kalau versi kita ya yang namanya apa kantor itu ya kan pasti lumpuh lah, artinya lumpuh bagaimana dia nggak punya kaki ya pasti nggak bisa berjalan kemana-mana. Tapi kalau identik dengan lumpuh tidak ada pergerakan, tidak ada kegiatan, itu sebenarnya kita klarifikasi dulu. Jadi kalau kita berbicara masalah KONI yang katanya lumpuh, katanya tidak bergerak, tidak berjalan, sebenarnya itu perlu kita klarifikasi. Artinya begini, semenjak kita dilantik pada saat itu ya, pada saat itu kita dilantik di bulan Desember ya. Sudah dilantik di bulan Desember, kita di bulan Januari kita sudah melakukan kegiatan bagaimana persiapan untuk melaksanakan kegiatan PON di Aceh dan Medan ya pada saat tahun ini sekarang. Nah, kegiatan yang dilakukan itu ya mulai dari pendataan atlet, ya kan adanya workshop, bahkan yang bulan 2 kita kemarin itu kan ada kegiatan untuk tes fisik atlet dan tes kesehatan kan. Artinya kan itu nyata, itu bergerak seperti itu kalau organisasinya ya. Meskipun dalam tanda kutip meskipun memang proses-proses itu membutuhkan biaya, tapi ya kita alhamdulillah beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti rapat-rapat juga ada juga sih pengurus-pengurus kita juga yang tidak tinggal diam itu loh. Ada juga untuk bagaimana bisa kegiatan-kegiatan olahraga di Sumatera Selatan, terutama bagaimana untuk kepentingan atlet itu bisa berjalan seperti itu. Artinya meskipun anggaran itu masih dalam proses, sekarang ini kan yang jadi persoalan itu anggaran untuk hibah yang harusnya diperuntukkan oleh KONI itu sekarang kan masih di dalam tanda kutip tanda bintang ya di DPR ya. Artinya masih dalam bentuk gelondongan dan itu masih berada di domainnya itu ada di Dispora seperti itu. Karena mengingat kemarin juga sudah kita jelaskan kan pada saat itu juga kenapa kok di bintang ya kan. DPR pada saat itu juga mengatakan bahwasanya proposal yang disampaikan oleh pengurus yang lama kan ini kan kita kan hanya melanjutkan proposal pengurus yang lama, karena kalau kita memberikan proposal yang baru kan itu butuh proses juga kan, butuh proses telaah. Jadi kalau kemarin itu disampaikan oleh pihak DPR bahwasanya belum patut istilahnya itu untuk kerangka daripada penggunaan anggaran dari hibah itu sendiri. Artinya tidak lazim lah kalau bahasa kita itu bagaimana anggaran itu bisa dikucurkan tanpa ada mungkin anggaran itu mau dikemanakan seperti itu. Dan memang kalau kita berbicara masalah anggaran ini kan KONI ini kan tidak terlepas daripada anggaran daerah ya, anggaran APBD ya.
Jadi mau tidak mau ya kita tetap menunggu juga keputusan daripada pihak birokrasi dan maupun eksekutif dan sampai saat legislatif. ini gimana tuh Deng? Apa ya? Pembicaraannya. Jadi pembicaraan sekarang ini ya pada hari ini nih DPR memanggil Dispora, termasuk juga pihak KONI untuk melakukan rapat ya. Jadi rapat kali ini nih bukan juga membahas masalah anggaran di 2024, tapi membahas masalah anggaran RKPJ ya, raporan pertanggungjawaban di 2023, apa yang sudah dilakukan KONI, terus anggaran apa saja dibuat apa saja anggaran itu. Tapi peruntukannya. Tapi paling tidak kalau kita ini kan pengurus yang baru ya kan, ya secara otomatis sih mungkin kita hanya kawan-kawan petinggi-petinggi kita yang di jajaran pengurus KONI menyampaikan bahwasanya segala sesuatu itu kan sudah dikerjakan oleh pengurus yang lama. Nah, tapi ini kan pernyataan lumpuh ini kan kalau dilihat dari berita ya, ada yang juga banyak di media online mengatakan kan kalau yang lumpuh ini kan karena staf dan karyawan yang tidak digaji. Nah, itu gimana? Ya, jadi memang pada prinsipnya kondisi sekarang memang kita akui beberapa staf kita yang ada di sana, termasuk juga security, memang belum ada pembayaran. Di satu sisi memang benar ada yang menyampaikan bahwasanya siapa yang berani bertanggung jawab ketika itu akan dikucurkan. Sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah kapasitas dan kapabilitas pengurus-pengurus KONI yang sekarang ini itu jelas mumpuni, mampu. Tapi mereka juga berkaca kepada kondisi pengurus KONI yang lama dulu. Dulu kan pernah juga kita saya kebetulan juga saya juga dulu di pengurus KONI ya dulu, tapi saya mundur di perjalanan yang akhirnya jadi masalah seperti itu. Ada yang mampu untuk mendanai lah, menutupi sampai akhirnya nanti anggaran itu akan dikucurkan ke KONI. Namun ya itu tadi kondisinya kan akhirnya jadi persoalan seperti itu yang mungkin ini menjadi barometer kawan-kawan kita pengurus-pengurus KONI yang sekarang ini untuk berpikir ulang lagi. Nanti uang sudah kita bantu, kita gelontor malah jadi timbul masalah seperti itu. Itulah yang menjadi dilema seperti itu. Di satu sisi kita ingin berusaha untuk membantu daripada karyawan-karyawan kita itu, di sisi lain memang ada persoalan nanti ke depannya yang mungkin terjadi dengan kondisi kemarin seperti itu. Ini jadi persoalan. Untuk listrik dengan PAM itu sudah dibayar? Kemarin kalau masalah listrik ya ada sudah ada beberapa pengurus lah ya, yang kita urunan yang orang-orang harusnya urunan pengurus-pengurus itu gimana caranya itu. Sebenarnya itu sudah kita lakukan, tapi kan tidak kita publish karena itu adalah urusan internal kita seperti itu. Dan pada hakikatnya kenyataannya kan sampai sekarang listrik masih lancar, masih ada aliran listrik, nggak seperti yang kemarin-kemarin kan sampai 3 bulan akhirnya diputus oleh PLN kan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan listrik nggak terbayar, PAM tidak terbayar, ini kan sebenarnya terbantahkan gitu dengan kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu. Kalau kita lihat di kantor KONI boleh silakan datang aja, itu PLN masih mengalir seperti itu, air listriknya masih mengalir. Nah, tinggal yang jadi persoalan karena memang ini posisinya itu adalah bulan yang sakral, bulan yang memang penuh barokah ya, bulan yang penuh yang pada hakikatnya masyarakat Muslim terutama yang duduk di staf-staf kita itu kan banyak yang Muslim ya kan, yang notabene-nya itu istilahnya itu menunggu daripada hari raya, hari besar ya kan, yang notabene-nya itu setahun sekali seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi perhatian buat kita semua sih sebenarnya. Kami selaku pemerhati juga, pelaku olahraga juga ya kan, bersama-sama bagaimana memikirkan hal itu. Dan insya Allah kami juga sudah mendapatkan info juga dari internal yang insya Allah itu akan mencari titik solusinya seperti apa, sehingga juga jangan jadi korban kan para staf-staf itu sendiri. Ini pertanyaan dari banyak orang nih, Deng, yang ngechat, yang nge-DM saya. Kemarin kan pas pendaftaran, setiap calon kan mengeluarkan biaya pendaftaran yang heboh, sampai ketika nasional juga dibicarakan 500 juta.
Dan dana itu katanya akan digunakan untuk operasional KONI Sumsel. Sedangkan sekarang tidak ada nih kayaknya. Ya, jadi kalau kita berbicara flashback belakang ya kan. Jadi kenapa kok kemarin itu ada yang namanya dana pendaftaran. Karena memang kondisi KONI pada saat itu dan pada saat sekarang itu masih berkutat masalah anggaran seperti itu. Nah, kita mencoba kemarin menguji ya kan kawan-kawan kita, tokoh-tokoh olahraga lah, tokoh-tokoh masyarakat yang memang peduli terhadap olahraga. Nah, ujian itu adalah bagaimana dia bisa menyumbangkan sedikit daripada hasil mereka, ya kan, uang mereka itu untuk benar-benar membantu daripada kegiatan olahraga, terutama atlet dan pelatih pada saat itu. Akhirnya diputuskan di dalam rakerda KONI pada saat itu, yang juga dihadiri kemarin oleh kareteker ya, yang dari pusat, itu 500 juta siapapun yang akan mencalonkan diri. Dan uang pendaftaran itu tidak dikembalikan, mau menang kayak mau kalah kayak, intinya itu adalah bagian daripada proses untuk mengejawantahkan daripada niat mereka memang benar-benar untuk olahraga seperti itu, untuk kemajuan olahraga Sumatera Selatan. Dan tadi itu sudah diputuskan deal kayak gitu. Nah, kita nggak tahu sampai sekarang ini ya proses yang kemarin terjadi itu, uangnya itu kemana, ya kan, larinya juga kemana, atau dikembalikan atau tidak, itu sampai sekarang ini kita tidak tahu, tidak juga mengetahui di mana uang itu. Jadi siapa yang bisa ditanyakan untuk mengetahui hal itu? Sebenarnya sih kan uang itu kemarin diberikan langsung ke panitia ya, karena kan kemarin itu prosesnya di kepanitiaan ya kan. Kan ada panitia penjaringan di situ, dan uang itu diserahkan pada situ. Kebetulan saya juga meyakal waktu itu kan, uang 500 juta itu. Jadi kalau 500 juta ada 2 calon, artinya kan 1 miliar di situ kan. Sebenarnya sih memang masyarakat juga, terutama masyarakat olahraga ya, itu mempertanyakan juga kemana itu, kenapa kok itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan operasional KONI maupun kepentingan daripada para atlet itu sendiri. Nah, ini yang saya juga tidak bisa menjawab, dan kapasitas saya juga kan di sini kan cuma sekedar kabid humas. Kalau nggak ada perintah dari pimpinan, aduh saya bukan nggak berani ya, artinya nanti takut melangkahi seperti itu. Benar. Tapi yang jelas kehadiran saya di sini juga sudah disetujui juga oleh Ketua Umum kita Pak Julian Gunhar. Coba berikan informasi yang informatif, yang memang benar-benar update, yang benar-benar tidak istilahnya menyalahi daripada aturan hukum undang-undang yang berlaku. Iya, soalnya gini, ini selalu ditanyakan. Udahlah bahas soal tunggakan belum dibayar. Kan ada 500 juta dari setiap calon kemarin, 1 miliar. Jadi posisi uang itu di mana ya, Deng? Iya, jadi kalau kita berbicara kan, kalau kemarin saya lihat ada podcast yang lama ya sama Bang Asrul ya, Bang Asrul sudah bicara ya kan. Kalau saya kalah kan wajar saya ngambil kan, ada dia cerita seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah yang Pak Julian Gunhar kan, sampai sejauh ini kan bidang saya kan bidang humas, saya tidak mengetahui anggaran itu kan, yang mengelola itu adalah bidang anggaran. Kalau di situ kan ada bidang rena, di situ juga ada bendahara di situ. Bukan domain saya juga untuk mempertanyakan kemana uang itu, tidak. Dan sampai sejauh ini juga kita belum mendapatkan informasi sebenarnya kemana uang itu berada. Dan kalau kita pikir juga kayaknya sih dengan kondisi yang sekarang terjadi itu, kan banyak juga beli kertas, rapat-rapat, ya kan. Terus juga mungkin lampu juga sudah kita bayar. Kan lampu katanya kan udah 1 bulan tuh bisa 14 juta. Iya, 14 sampai 17 juta. Nah, kita nggak tahu tuh apakah ketum kita itu memberikan langsung kepada bendahara, cara langsung, ya kan, untuk bisa dikelola, ya kan. Karena kalau mungkin juga untuk membayar daripada gaji karyawan juga atau gaji staf juga mungkin juga kurang, akan menunggu lagi kan, kita nggak tahu juga. Dan sampai sejauh ini belum ada perintah untuk menjawab daripada uang 500 juta itu kemana. Yang jelas pada hakikatnya pada saat terjadinya musprok pada saat itu sudah dijelaskan tidak ada sebenarnya uang itu dikembalikan, tapi ada oknum ya, salah satu oknum panitia yang mengatakan kalau kalah itu dikembalikan. Ada itu, yang ngomong itu cuma asumsi pribadi dia. Karena apa? Pada hakikatnya
putusan daripada rakerda itu tidak bisa diputuskan, tidak bisa diubah untuk satu orang. Keputusan daripada rakerda itu juga diputuskan di rakerda itu sendiri, seperti itu. Jadi Itu tidak ada. Jadi simpang siur. Dari kita flashback lagi jadi, ada yang ngomong kemarin panitia di IG-nya dikembalikan kalau kalah atau kalau tidak jadi ketua. Ada juga keputusan dari rakerda tidak dikembalikan. Iya, yang jelas kan itu kalau kita berbicara masalah hierarki aturan, ya kan, panitia ini nggak bisa memberikan statement itu, kan statement pribadi dia. Kalau mau statement yang sesungguhnya itu adalah ya putusan. Namanya rapat itu kan harusnya putusan. Tidak bisa mendengarkan keputusan pribadi orang seperti itu. Karena kalau di raker itu kan semua stakeholder, ya, artinya stakeholder ini semua kelompok masyarakat olahraga yang ada di sana, ya kan, ada atlet, ada pelatih, terus ada cabur-cabur di situ yang sudah menyepakati. Artinya kalau memang ada perubahan-perubahan itu harus sepakat dulu dong dengan cabur-cabur. Ada bentuk tertulisnya tidak ada? Pasti di situ kan ada kan, setiap itu kan ada rantusnya, ada keputusannya. Karena kan orang-orang profesional semua pada masa kita rakerda, nggak mungkin. Nah, yang jadi persoalan tuh kenapa kok memang putusan daripada rakerda itu kok malah terbantahkan dengan salah satu statement salah satu daripada panitia, dan itu sebenarnya kalau kita bicara itu melanggar daripada putusan daripada rakerda seperti itu. Ini kalau kita urai satu persatu, yang uang pendaftaran tidak tahu kemana, dana hibah tidak cair, muncul lagi nih digugat ke pengadilan. Iya, sebenarnya gugatan di pengadilan itu gugatan perbuatan melawan hukum, ya, sebenarnya, ya, pada hakikatnya itu kesepakatan. Ini yang dicari itu adalah kesepakatan pada saat musprop, ya. Jadi musprop tuh pada saat itu karena memang sesuatu dan lain hal takut terjadi chaos, akhirnya di dalam rapat itu diputuskan ayo rekonsiliasi, katanya kan. Rekonsiliasi artinya tidak ada kubu-kubu lagi, bersatulah untuk bagaimana membina olahraga Sumatera Selatan itu lebih maju lagi menuju prestasi yang gemilang seperti itu. Nah, di dalam rakerda itu sendiri juga sebenarnya kan yang dicari itu kan bukan ketua dan sekretaris. Jadi di mana-mana ya, di mana-mana pun yang namanya mencari kandidat, ya kan, bukan kayak pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pak. Kalau pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu jelas sudah, ya kan, ada gubernur dan ada wakil gubernur. Tapi kalau kita berbicara masalah organisasi, pasti yang dicari itu, yang dipilih itu adalah ketua. Nah, ketua ini kan memang pada hakikatnya itu sudah memberikan kontribusi juga sih sebenarnya. Kebijakan-kebijakan untuk mengambil keputusan itu kan memang ada pada ketua. Dan ketua pada saat itu juga sudah diberikan mandat untuk menjadi tim formatur tunggal. Jadi hak dia sendiri, hak prerogatif, tidak ada orang lain untuk siapa yang dijadikan sekretaris, siapa yang dijadikan ketua. Cuma memang secara etika, ini kan kita bicarakan secara etika, ya kan, harusnya memang apa yang diputuskan, ya, seperti kemarin kesepakatan kemarin si Bang Asrul tuh jadi sekretaris. Sebenarnya kan kalau memang kita jujur, ya kan, kalau dia kemarin itu diangkat mungkin tidak ada gugatan itu. Jadi yang dikejar itu adalah gugatan itu dikejar itu adalah bagaimana kesepakatan yang dianggap Bang Asrul itu harusnya jadi sekretaris ternyata tidak jadi sekretaris, cuma jadi ketua dari wakil ketua, ya, bidang wakil ketua di bidang hubungan antar luar negeri seperti itu. Ya, ini kan background Daeng kan kita tahu sarjana hukum, ya. Nah, kalau Daeng melihat ini selagi gugatan ini terus berjalan, ada kemungkinan tidak dana itu bisa dicairkan? Kalau pada prinsipnya ketika gugatan ini sedang dilakukan, apalagi terkait masalah administrasi, ya, sebenarnya ini dulu diputuskan dulu di pengadilan, sehingga pengadilan nanti memutuskan ataukah itu ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Nah, dari situ bisa organisasi itu bisa untuk mendapatkan supply daripada dana itu sendiri. Tapi kalau seandainya putusan ini masih berjalan, ya kan, ini kan masih proses, tidak boleh ini. Sama kayak kita berbicara masalah punya tanah, nanti tanah kita itu masih berproses di ranah hukum, terus kita jual, itu bermasalah. Artinya itu bisa dilakukan upaya hukum seperti itu. Oh, jadi apakah ini juga yang menyebabkan dana hibah itu tidak
dicairkan? Sebenarnya banyak sih Banyak faktor ya. banyak faktor sih sebenarnya. Oke. Mungkin di satu sisi ya, mungkin di satu sisi itu juga. Tapi yang paling pokok itu adalah karena hibah itu sebenarnya memang gampang-gampang susah seperti itu. Ya, Artinya ngeri-ngeri sedap juga deh. ngeri-ngeri sedap. Namanya hibah ini kan kalau menurut orang kadang udah hibah ya kan tidak perlu ada pengembalian. Tapi perlu diingat hibah itu harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Ketika hibah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan maka itu akan bermasalah seperti itu. Nah kondisi yang sekarang ini kan sesuai dengan kesepakatan yang konsultasi ya antara DPR terus juga KONI Sumatera Selatan juga ya kan itu sudah berkonsultasi di Departemen Dalam Negeri terus Kementerian Olahraga kan sudah ada 3 kesepakatan di situ yang harus ditempuh seperti itu. Karena kalau hanya berdasarkan daripada proposal yang lama yang dibuat oleh pengurus yang lama itu tidak lazim dan tidak patut untuk dicairkan anggaran itu. Hal-hal ini mengganggu tidak Deng untuk persiapan atlet cabur ke PON? Sebenarnya kan kalau kita bicara masalah persiapan PON kan sudah kita lakukan ya. Ini kan artinya sudah ada reschedule kan. Reschedule kita itu kalau di dalam proses pembinaan atlet ya sebenarnya kan ini tinggal masuk ke tahap bulan April ya. Oh iya. Bulan April ini posisinya ini sekarang ini sudah mengarah ke proses sekarang ini dia sudah berada di bulan April harusnya itu berarti sudah dibuat dari sudah awal ya? Ya, jadi sudah monitoring evaluasi Platda, artinya sudah masuk sebenarnya harus masuk ke Platda. Platda ini kan ada Platda berdasar dan ada Platda terpusat. Nah, tapi kalau ketika kita bicara itu kan proses anggaran yang kita butuhkan seperti itu. Artinya proses anggaran ini mau tidak mau namanya juga kegiatan kan pasti membutuhkan anggaran seperti itu. Makanya mudah-mudahan saja ada kebijakan-kebijakan yang menarik untuk kita semua. Intinya bagaimana sih prestasi olahraga Sumatera Selatan terutama di ajang PON, Pesta Demokrasi Rakyat yang itu lebarannya atlet kalau bahasa kitanya itu ya kan, itu bisa berjalan ya kan, dan kita juga harus legowo lah ya kan. Kalau bagi saya pribadi ya, siapapun yang akan mengelola daripada anggaran ini, yang penting tujuan kita itu adalah bagaimana bisa meningkatkan daripada prestasi atlet di ajang PON itu sendiri. Tapi sampai saat ini sudah banyak belum dari Pemkot Cabur yang komunikasi Deng, aduh ini kapan selesainya sih hari ini gitu? Pada prinsipnya sih cabur-cabur itu sebenarnya kan berkaca kepada dulu waktu di tahun dulu kan ada Porwil kan. Nah, Porwil itu posisinya kan dikerjakan oleh Dispora. Ya kan, dikerjakan oleh Dispora, dan kemarin juga waktu Porprov juga Dispora juga. Jadi keinginan daripada masyarakat olahraga ini, udahlah kalau memang seperti itu dan aman, sudah anggaran diserahkan saja ke Dispora untuk proses daripada pelaksanaan anggaran PON itu sendiri. Nah, kalau masalah apa sih? Kalau sana uang sudah masuk ke Dispora yang mengelola, jadi tugas apa yang akan dilakukan oleh KONI itu sendiri? Ya paling tidak kita sebatas pengawasan. Jadi kalau kita melakukan pembinaan jelas pembinaan itu kan membutuhkan daripada anggaran seperti itu. Sementara untuk pelaksanaan PON dan pembinaan itu kan sudah ranahnya sudah kembali lagi ke Dispora, karena uang itu kan ada di Dispora. Nah, namun Dispora juga sudah kita koordinasi juga, masih menunggu daripada kebijakan-kebijakan atau legasi-legasi yang mungkin bisa bisa bermanfaat ya, artinya legasi-legasi yang bisa untuk melegalisasi daripada anggaran yang sekarang ini sudah secara gelondongan tuh berada di Dispora seperti itu. Dan kita kembali sedikit ke sebelum diakhiri podcast ini. Persoalan yang masih belum dibayarnya gaji staf dan karyawan di KONI Sumsel. Kan kemarin sempat ada wacana mereka mau demo. Apakah sudah ada pendekatan ke mereka untuk ngobrol gitu? Iya, yang jelas kalau kita sih kemarin juga sudah bicara juga sama sekretaris ya, Pak Tubagus Sulaiman. Intinya bagaimana tetap masih mencari solusi, bagaimana
apa namanya, gaji staf ini itu bisa untuk dibayarkan. Ini lagi masih mencari solusi dan mohon bersabar saja karena memang tidak mudah untuk menyelesaikan ini. Ya seperti yang kita bilang di awal tadi, banyak sih orang yang mau membantu, tapi siapa yang berani bertanggung jawab ketika nanti ya kan ditutupi, tidak ada persoalan seperti itu. Karena mereka ini bukannya tidak punya hati nurani, tapi jangan sampai juga kita membantu orang tapi beban bahayanya ada di orang yang membantu seperti itu. Kan nggak ada yang mau, uang sudah dikeluarin tapi malah jadi persoalan. Ya siapa yang mau? Sudah bantu tapi malah kena masalah. Ada masalah buat apa itu loh? Bukan dalam arti kata tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti itu. Nah, kalaupun terkait, itu sudahlah, terutama ada yang nyebut, yang sudah baliklah ke rumah. Pada prinsipnya kami selaku pengurus-pengurus ini adalah cinta dengan olahraga. Kami tidak pernah sebenarnya sih berpikir mendapatkan sesuatu, karena memang pada hakikatnya manusia ya nggak mungkin lah ya berpikir sosial itu ya kan. Paling tidak kita sudah tahu konsekuensinya, kan sudah dibicarakan dari awal. Pengurus KONI itu tidak punya honor ya kan. Tapi kenapa kok kita masih untuk mendatangi KONI, ke kantor KONI? Itu tidak lain tidak bukan, itu adalah kita menunjukkan jiwa patriotik kita. Bagaimana kita ya kan cinta kepada olahraga itu, meskipun ya kita belum tahu nih apa yang kita dapatkan dari KONI, tapi itulah namanya patriotik itu kan. Nggak, coba aja tanya seorang patriotik itu, seorang pahlawan tuh pernah ditanya nggak apa yang dia terima, apa yang dia nggak ada, yang ada cuma pengorbanan, yang ada cuma pengorbanan, berjuangan. Tapi kalau kita kepengen ada sesuatu, sudah kita kerja aja, kerja di perusahaan ya kan, kalau nggak digaji gimana ya kan. Tapi kan ini kan organisasi olahraga yang katanya ada patriot olahraga, dan itu ada himnenya patriotik olahraga seperti itu. Itu yang untuk pengurus. Kalau untuk staf karyawan, berapa sih jumlah staf karyawan di? Saya kalau jumlahnya sih kurang begitu tahu persis ya, tapi puluhan lah ya. Puluhan ya, nggak nyampe ratusan ya kan. Berarti per bulan emang lumayan besar juga dah. Lumayan juga besar, cuma ya itulah kan, mudah-mudahan saja mungkin ada tergerak hatinya untuk rela berkorban ya kan, untuk ya paling tidak anggaplah sedekah ya kan, sedekah yang notabene tidak juga mengharapkan untuk kembali seperti itu. Mungkin tidak ini ya diambil alih oleh pemerintah untuk pembayaran gaji mereka. Kalau gaji daripada staf itu pemerintah tidak ada punya wewenang, karena kalau pemerintah ini kan sifatnya kan dia bukan pegawai pemerintah, bukan honor pemerintah juga, dan itu sebenarnya bagian daripada dana operasional KONI ya. Jadi ya KONI lah yang bertanggung jawab sebenarnya, dan yang meng-SK-kan itu kan, yang meng-SK-kan para staf-staf itu kan bukan pemerintah, tapi ya pengurus KONI seperti itu. Jadi staf dan karyawan di KONI. Ya, staf dan karyawan di KONI itu SK-nya SK KONI, tidak ada SK yang dari luar KONI seperti itu. Jadi yang ya untuk bertanggung jawab ya memang internal kita di KONI seperti itu. Baik, ini pengunjung ruang tamu sudah cukup panjang lebar dan yang menjelaskan dari sisi hukum, dari sisi juga kemanusiaan, termasuk juga dari sisi anggaran, dan perlu diketahui ternyata sudah ada program yang dirancang dari awal. Sudah ada program. Dan ini terus berusaha dijalankan. Meskipun tidak ada anggaran, meskipun belum ada anggaran. Belum ada yang tetap digulirkan. Tetap saja digulirkan. Bagaimana caranya biar roda organisasi tetap berjalan. Jadi kalau kita bicara ada dua dalam tanda kutip, kantor KONI lumpuh, wajar kalau dia nggak punya kaki ya kan. Tapi kalau bicara kantor KONI itu organisasi lumpuh, tidak. Dan itu kita klarifikasi bahwasanya tetap selalu berjalan, dan sampai sekarang masih ada kok kawan-kawan kita untuk pergi ke kantor KONI, bagaimana kondisi-kondisi persiapan pelaksanaan PON di Aceh dan Papua. Pastinya pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, kita berharap, kita berdoa segeralah urusan KONI ini, persoalannya di KONI cepat terselesaikan, karena ya kita juga bangga lah kalau ada pahlawan-pahlawan olahraga yang muncul dan itu hasil dari binaan dari KONI Sumsel. Semoga awan-awan nanti tetap semangat lah ya, tetap cabur, tetap bisa untuk mengupayakan yang maksimal untuk nanti ke PON di Aceh Medan. Yang pasti kita akan kupas lagi, kita akan undang atlet lagi nih, atlet pelatih nanti ke sini untuk bicara, biar tetap bersemangat lah. Persoalan ini biar ada pihak-pihak tertentu yang menyelesaikannya. Baik, pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, saya tutup dulu podcast kali ini. Ketemu lagi nanti, kita akan undang Dayang lagi untuk bicara soal program-program di KONI yang bisa kita sama-sama kawal, semoga bisa menghasilkan yang lebih baik untuk semesta selatan.
Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih, Deng.